tahu juga sebetulnya. Dan ada ciri-ciri yang lebih spesifik ya? Itu dia kerja di mana sih? terakhir itu di ini Pak, Di Dore nomor 23. Ntar, majikannya Bu Rahma kali ya? Rahma. Iya, Bu yang, Rahma. yang punya usaha ini Pak, Gorden Oh, ya, gitu. Gorden. Emangnya Mbak Mas ada urusan apa ya? Ya itu tadi kan saya udah bilang kita nyari Yanti, katanya dia itu pembantu dari yayasan sini. Tapi kan di sini yayasannya baik-baik benar kerjanya Mbak. Kita jelasin permasalahannya, dia bilang, maaf ya, di sini yayasan pembantu saya orangnya baik-baik dan majikannya tidak pernah komplain sama sekali. Jadi maksud tujuan Mas dan Mbak ini mau menuduh yayasan saya tidak benar gitu? Jadi Pak, kita nggak menuduh yayasan Bapak ini nggak benar atau mungkin orang-orang yang Bapak pekerjakan itu nggak benar. Bukan seperti itu Pak, yang kita cari itu Yanti. Dan Yanti yang nggak benar Pak. Apa kalian coba menipu saya? Loh, kita mau menipu dari mana Pak? Sekarang yang dari tadi kita tanyain itu tentang Yanti. Bukan tentang perusahaan Bapak, bukan tentang pembantu-pembantu Bapak yang lain. Cuman informasi tentang Yanti. Kita langsung detail cerita dari A sampai Z, kita ceritain semuanya. Gimana Pak? Masih nggak percaya juga? Kita kan datang ke sini cuma minta tolong Pak. Ya udah kalau gitu saya coba cek dulu filenya ke dalam ya. Dan akhirnya si pemilik agen tersebut bersedia memberikan informasi tentang Yanti. Dia ambil buku-buku data pembantu dari dalam, dia cari data-datanya, dia kasih lihat ke kita. Dia kasih lihat fotonya Yanti, dia kasih tahu di mana alamat Yanti sekarang bekerja. Gua ambil handphone, gua fotoin bukti-buktinya itu. Akhirnya kita langsung meluncur ke tempat majikan barunya si Yanti. Kita nyampe di situ dan kita langsung disambut oleh satu orang wanita, mbak-mbak di situ. Banyak kamera ada apa ya? Maaf nih Mbak, kita ini dari tim di balik Rahasia Siap. Global TV pengen ngomong. Oh iya? Si mbak-mbak itu di situ menyambut dengan baik banget, dengan hangat. Akhirnya kita diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya dan langsung kita ngobrol-ngobrol dan langsung kita tanya-tanya soal Yanti. Ada maksud apa ya kalian datang ke sini? Maksud kami datang ke sini yaitu untuk mencari informasi tentang si Yanti. Oh iya, Yanti itu pembantu rumah sini. Dan dia bilang memang betul. Di sini ada pembantu yang namanya Yanti. Tapi baru aja dia ini pulang kampung. Katanya ibunya lagi sakit. Tujuan kalian ke sini itu ada apa dengan Yanti? Jadi gini Mbak, saya ini kena tipu sama si Yanti. Tipu. Tio ini ketipu sama yang namanya Mira. Dia kenalan sama Mira ini dari media sosial. Dan selama 1 tahun pacaran itu, si Tio dimanfaatkan. Mira bilang kalau ibunya sakit, uang, minta uang setiap bulannya 1,5 juta. Mira, itu kan Mira, bukan Yanti pembantu aku. Ya tapi kan si Yanti ini pura-pura jadi si Mira. Aduh, tapi saya kurang yakin sama kalian semua. Dia nggak percaya, dia bilang Yanti itu orangnya baik sekali, rajin, nggak mungkin dia menipu kalian. Kalian jangan bohong. Sekarang gini, Mbak punya Facebook nggak? Iya, saya berteman sama dia. Nah, ya udah siap-siap aja foto Mbak diambil-ambilin, ditipu. Terus orang datang sini marah-marah, neror sama Mbak, nagih utang lah, minjem duit lah, Ya, segala bener. macam. Siap-siap aja. Ya makanya Mbak, biar Mbak nggak sama kayak dia, Mbak kasih tahu informasi tentang si Yanti itu. Ya, saya kan nggak tahu dia kampungnya di mana, alamatnya di mana. Tapi nomor teleponnya punya kan, nggak mungkin punya pembantu tapi nggak punya nomor teleponnya. Lama-lama Mbak itu kayak ngeyel lah diomongin. Nah di situ gua rada-rada curiga sama majikannya, dia tuh kayak nggak percaya banget sama kita, kayak yang ada dia tutupin. Oh, apa mungkin jangan-jangan Iya. diumpetin di dalam? Cek. Yanti! Kalian jangan kayak gitu. Ini udah Mbak, jangan ngomong kayak gitu, Mbak. kasih penjelasan dong. Iya. Ini kan saya udah bilang sama kamu, di sini itu nggak ada Yanti. Ya Mbak tuh kayak nutupin sesuatu Mbak dari kita Mbak. Dia tuh nggak ada di sini. Pokoknya dia nggak ada. Enggak, gua nggak yakin. Gua mau ngeliat dulu. Coba kita lihat kesana. Ngapain saya juga kalau emang dia pencuri di sini? Saya nggak mungkin tutup-tutupin. Gua nggak percaya Yanti ada di situ. Yanti! Yanti! Jangan pikir Gua yakin Yanti di sini, Bang. kalian jangan bikin rusuh di rumah ini. Kalian saya suruh masuk ke sini. Itu untuk baik-baik. Jangan seperti kayak gini juga kalian. Nah, kita udah nanya baik-baik, banyak aja yang ngotot yang kayaknya ngeyel nutupin sesuatu. Kalau Udah, misalnya nggak mau, pokoknya kalian keluar dari rumah ini. nggak bisa. Kita sebelum minta dan dapat nomor handphone si Yanti, kita nggak akan keluar.
Udah, pokoknya kalian Mama. Tenang dulu, Mbak. Entar dulu dong, Mbak. Handphone doang. Iya. saya nggak mau. Nah, akhirnya kita diusir dari rumah tersebut karena mungkin kelakuannya si Tio yang udah gerasak-gerusuk dan dia ini berasa ditipu juga sama si mbak-mbaknya karena mungkin si mbak-mbaknya ini sekongkol sama Yanti. Dan di situ kita nggak dapat informasi apapun. Kita udah kehabisan ide, cuman gue berpikir pasti yang namanya pembantu ya suka nongkrong sore-sore, pasti ada pembantu-pembantu di sini yang kenal atau security satpam yang kenal sama Yanti. Misi Mas, Mbak. Kita boleh tanya-tanya dikit nggak? Ada apa ya Mas? Kok bawa-bawa begituan? Oh iya. Tenang, Mbak, nggak usah kaget. Kita dari tim balik rahasia Iya. mungkin Mbak pernah nonton juga acara kita. Jadi masuk kedatangan kita ini, kita pengen cari orang yang namanya Yanti, Mbak. Katanya dia bekerja di komplek ini, nggak tahu rumah yang mana. Dan di sana juga ada pembantu yang lagi beli mie ayam, kita tanyain, kenal nggak dia sama si Yanti? Wah, ini mah, iya ini Yanti teman saya. Mbak kenal banget. Dia di komplek depan sono deket pos majikannya Mas, rumahnya. Dia nggak kecelakaan kan Mas, Mbak? Ya, enggak sih, kita juga nggak tahu sih sebenarnya. Iya, kita nggak tahu dia di mana sekarang, makanya. Syukur dia dia memang suka main Facebook, suka setting-settingan. Tapi Mbak pernah ngintip nggak, Mbak? Dia buka Facebook tuh dia ngapain gitu? Iya. Iya, dia kenal sama pacarnya tuh lewat Facebook. Saya tahu. Terus sering kok disamperin ke sini sama pacarnya. Pacarnya? Memang Apa dong? pacarnya orang mana tahu nggak, Mbak? Cuma tukang ojek. Tukang ojek. Apa dong? Pacarnya orang mana tahu nggak, Mbak? Cuma tukang ojek. Tukang ojek. Nah di situ pembantunya tuh kayak rada-rada rempong-rempong gimana gitu, kayak pembantu-pembantu tuh tukang gosip, centil-centil. Ya udah karena dia kayak tukang gosip, kita korek-korek informasi terus kan dari dia. Nama pacarnya siapa? Kalau nggak salah sih nama pacarnya itu Bayu. Bayu. Oh, saya pernah lihat di Facebooknya terus berteman sama saya. Berarti teman di Facebook ada fotonya, boleh dibukain nggak, Mbak? Ya udah gua lihat nama Facebooknya, mbak-mbak yang ngambil handphone dari dalam bajunya. Oke, kalau Bayu tuh ngojekin di daerah mana, Mbak? Kalau nggak salah daerah Jakarta. Ya, di mananya? Kelapa Gading. Kita merasa sudah cukup informasi yang kita dapatkan, kita juga udah mendapatkan ide, mengatur strategi gimana caranya kita mencari Yanti. Kita cuma dapat informasi tentang pacarnya, si Ya, Bayu itu. tentang baru informasi dari Facebook juga. Oke, Iya. gimana kalau gue coba add Facebooknya aja? Oke, yaudah. Boleh. Nanti pas lo misalkan di-approve temenan sama dia, nah lu kayak chat message gitu aja nah. Ya, kita harus atur strategi gimana kita harus cari informasi dari dia. Kalau misalkan Ona pura-pura jadi pembantu gimana? Gue jadi pembantu. Cantik-cantik gini jadi pembantu. Iya. Ya kalau lo Ya, begini, apa? foto lo begini, orang tahu oh ini Fiona katanya. Mendingan Maksud lo lo nyamar gitu? Iya, nyamar Nanti sih. gue harus ganti baju dong, masa gue jadi pembantu bajunya kayak gini. Oke, ada namanya ada. Ada. Gue add ya. Iya. Tunggu aja dulu. Ini sama yang kita mau ngapain? Bagaimana kita cabut dulu sambil cari baju buat lo aja? Oh, Gimana? kita cari baju ya. Nah, yuk. Gua add lah Facebooknya si Bayu. Gue ganti nama gue jadi Ona. Oke, nih sekarang Fiona udah nyamar menjadi seorang pembokat alias Dan kita lihat nih pembantu. pemirsa, seperti apakah penampakan dari seorang Fiona host kita. Ini dah. Setengah jam kemudian, gak lama kemudian dia menerima pertemanan gue di Facebook. Oke, gini tadi gue udah add Facebooknya kan, udah di-accept. Kayak ala-ala gitu, gue Terus? pesan di inboxnya. Responnya dia gimana? Gitu, kayak alay-alay gitu. Serius? Iya, salam kenal ya. Kita chat-chatan di situ. Akhirnya gue ajak ketemuan malam itu juga. Gue bilang gue juga pembantu. Oke, ini sekarang kita udah nyampe. Ayo Ona, beraksi. Semangat pokoknya. Ayo. Ayo duluan ya. Ya. Udah kabar-kabaran ya. Ya. Lu jangan sampai turun pokoknya. Ya udah dong, di situ gue mau turun dari mobil, gue diketawain sama Tio, Bacun, Adama. Kayak mereka seneng banget kalau gue menderita ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya, gue rela demi penyelidikan kita ini berhasil. Gue turun, gue janjian di tempat sate.